Sebagai kesatuan bantuan tempur, memiliki fisik prima menjadi keharusan yang harus dimiliki tiap prajurit. Dasar pertama, pakai ban, masuk. Serda Suwandi menjadi salah satu faktornya. Bersama tim pelatih, Serda Suwandi sering menerapkan latihan fisik dengan kedisiplinan yang tinggi. Metode pelatihan kami, ya, memang kami bikin agak keras. Pelatihan kami saya bikin agak keras supaya apa? Yaitu tadi tujuannya supaya bisa mendukung ya, tugas pokok ya, satuan TNI. Ya, itu kedepannya seperti itu. Tak jarang, Serda Suwandi memarahi para prajurit dan memberikan hukuman fisik bagi prajurit yang kurang maksimal dalam berlatih. Untuk masalah ini jarak antara anggota atau prajurit dengan pelatih itu sebenarnya tidak ada jarak, ya, tidak ada jarak. Nah, kita lihat situasi. Waktunya latihan serius. Waktunya istirahat, kita bercanda bersama-sama, ngobrol sama-sama. Jadi kita kalau sudah di luar jadwal latihan, ya kita sebagai saudara, sebagai teman, kakak, adik, ngobrol bareng-bareng seperti itu. Telah bergabung bersama Yon Armet Roket 1 kurang lebih 15 tahun. Loyalitas Serda Suwandi terhadap tugas dan kesatuan tak perlu diragukan. Kalau masalah waktu untuk keluarga, memang ya, kita prajurit sudah dari awalnya, dari waktu tes ataupun pendaftaran itu sudah ada perjanjian ya, atau kontrak mati ya. Kita serahkan jiwa dan raga kita untuk bangsa dan negara ya. Jadi untuk masalah mungkin waktu untuk keluarga ya, kita curi-curi waktu bila ada kesempatan, mungkin setelah pulang dinas sore gitu, semaksimal mungkin apabila ada waktu sedikit ya, kita gunakan untuk ya bercengkerama, bercanda, ngobrol sama keluarga, anak, istri. Waktu bersama yang sering tersita tak membuat 3 orang anaknya dan istri kecewa. Kalau sosok bapak di lingkungan keluarga sih baik, sabar, sama anak-anak itu telaten kalau ngajari itu. Kalau di lingkungan kesatuan, ya orangnya disiplin sekali. Belum waktunya dia berangkat itu, cepet-cepet dia berangkat, takut telat katanya gitu. Gimana Dek, udah siap belum? Ayo berangkat kalau udah siap. Nih cantik deh, pintar, ayo berangkat. Dukungan penuh doa menjadi penyemangat dalam setiap langkah Serda Suwandi untuk mengabdi kepada negara. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Dek. Jadilah seperti diri bapak sendiri yang seperti ini dan selalu melindungi keluarga dimanapun dia berada. Aku sayang ayah. Yon Armet Roket 1 menjadi salah satu kesatuan yang diemban tugas oleh negara untuk memiliki senjata canggih, Artillery Saturation Rocket System atau disebut ASTROS. Jadi sebelum melaksanakan penembakan, kita prajurit Armet, khususnya ASTROS, dibekali peralatan simulasi yang berada di ruang simulator. Mengoperasikan sebuah alat tempur yang sangat canggih dan modern, diperlukan sebuah latihan dan penyampaian informasi yang jelas. Di sini saya sehari-hari biasanya memberikan pelajaran kepada khususnya Bintara dan beberapa orang tamtama yang bertugas di kendaraan tersebut. Jadi
Setiap harinya kita mulai pelajaran dari mungkin siang hari, kemudian sampai dengan sore hari nanti selepas dinas. Penyampaian materi di dalam kelas tentang sistem kerja dan kekuatan alat menjadi sebuah hal yang sangat penting. Di daerah styling, apakah styling armet roket hanya ada satu styling atau ada styling cadangan? Jadi dalam styling armet roket Astros ini ada styling cadangan, ya. Styling cadangan ada 3, ya. Ada 3 tempat. Bisa berjarak 5 menit dari styling utama atau bisa berjarak 10 menit dari styling utama. Sesuai dengan pelajaran taktik armet kita, sebenarnya kita mempunyai 6 daerah styling, yaitu styling pokok, styling bantuan, styling cadangan, styling tipu, dan styling sementara. Tentunya beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk menunjang tugas di kendaraan kontrol tersebut. Selain mempelajari teori, para prajurit pun diharuskan untuk mempraktekkan lewat simulator yang menyerupai bentuk sesungguhnya. Supaya lebih bagus dalam melaksanakan penembakan, kita belajar di ruang simulator, di mana kita mempunyai 2 alat simulator. Yang pertama alat simulator untuk kendaraan controlling, kemudian yang kedua alat simulator untuk kendaraan launcher. Dengan berlatih di simulator, diharapkan para prajurit mampu menggunakan alat tempur dengan maksimal dan mempraktekkan teori-teori yang dipelajari dalam kelas. Untuk kami prajurit armet, teori dalam pelajaran kelas itu sangat berguna karena dapat membantu kami untuk mengetahui karakteristik kendaraan dan alutsista yang akan kami gunakan. Dari sistem operator komputer, bahkan dari sistem munisi maupun pergerakan untuk mendapatkan data tembak sampai launcher siap tembak. Untuk materi yang didapat, kami dapat materi untuk styling, karakteristik macam-macam munisi, dan juga kendaraan radar, PCC maupun data meteo. Mempunyai kendaraan tempur canggih dan modern, tentunya tidak hanya cukup dengan ketahanan fisik para prajuritnya dan pelatihan kendaraannya. Pemeliharaan kendaraan pun menjadi salah satu poin penting. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Komandan Batalion Markas adalah bertanggung jawab kepada Komandan Batalion terhadap pemeliharaan, baik itu pemeliharaan pangkalan maupun pemeliharaan kendaraan dan alutsista. Kendaraan yang kita miliki ada kendaraan angkut personil itu sendiri dan kendaraan alutsista Astros. Dalam hal pemeliharaan alutsista Astros dibagi menjadi 2 pemeliharaan perawatan, yaitu pemeliharaan dan perawatan sistem mekanik yang meliputi pemeliharaan mesin maupun hal-hal yang berkaitan langsung dengan kendaraan Astros. Contoh adalah pergantian mesin, pergantian oli secara rutin, dan pengecekan hidrolik dari sistem elevasi. Sedangkan pemeliharaan elektronik meliputi pemeliharaan optik, semua alat optik yang ada di kendaraan Astros, kemudian pemeliharaan elektronik dari komputer sistem Astros, serta pemeliharaan dari sistem komunikasi radio Astros. Siklus pemeliharaan yang kita laksanakan menggunakan sistem sepertiga kekuatan atau sepertiga jumlah kendaraan Astros dipelihara dalam waktu 1 bulan. Kemudian sisanya kendaraan Astros siap operasional.